We decorate and we prepare. We gather with family and friends. We shop, we add to cart, and we purchase. We attend events and we travel to see loved ones. And in the middle of our commitments and our busy schedules, we hope for a sense of peace and comfort. We long for a quality of joy that we can't just explain away. And then we find ourselves here, together in this place, all hoping for a touch from heaven of what's true and beautiful and eternal. So no matter who you are or where your situation in life finds you, it's this child who belongs at the center of it all. It's this child who is the Word made flesh, now dwelling among us. It's this child who will bring rest to the weary and healing to the broken. It's this child who is the Savior of the world and who saves us from our sins. It's this child who will restore and redeem and who invites us to come, to behold, and to adore. This child is Jesus. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Shalom GBI-PRJ. Puji nama Tuhan. Selamat hari Natal untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera, sukacita Natal menyertai setiap kita. Amin. Di hari yang spesial ini, mari sama-sama kita mau masuk ke tahta sucinya. Kita mau menyembah Allah kita yang kudus. Yang siap boleh katakan amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Hari ini Tuhan, kami mau masuk, kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kami datang menyembah-Mu Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hari
tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Kami memuji Engkau Tuhan. Mari puji Yesusku, Kami masuk
Tuhan. Saya rindu sekali lagi menyambut jemaat Tuhan sekali lagi. Shalom. Boleh sampaikan kanan kirinya, katakan selamat Natal. Mari dengan sukacita kita masuk ke hadirat Tuhan, saudara. Haleluya. Mari bersama. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Happy as the sun above. Sing joyful. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Happy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dark out the way. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Kau yang limpah dengan sukacita bersama sorakan haleluya. Mari lebih lagi, angkat suaramu, nyatakan. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Happy as the sun. Joyful, joyful. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Happy as the sun. Angkat suaramu, katakan, come on. Not the clouds of sin and sadness. Drive the dark of the way. Giver of immortal gladness, fill us with the light. Come on, one more time. The clouds of sin and sadness. Drive the dark of the way. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Light of day. Saya kita percaya sukacita Natal melimpah atas setiap kita. Amin. Mari bertepuk tangan bersama. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama angkat suaramu. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Happy as the sun. Come on. Love that comes from sin and sadness. Drive the dark of the way. Giver of immortal gladness, fill us with the light. Sekali lagi nyatakan. Love that comes from sin and sadness. Drive the dark of the way. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Fill us, Yes, we need you. All we need you. Feel us. fill us with the light of fill us with the light of day. Light of day. Haleluya. Hari kami merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat siap kami, Yesus Kristus Tuhan. Dengan sukacita mari bersama kasih tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Gloria bagi Tuhan Raja. Haleluya. Semua siap, amin. Yang percaya katakan haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak terima pujian sembah syukur kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu
tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Are you ready? Come on. Muliakan Tuhan, muliakan. Katakan Gloria, come on. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Musik memuji Tuhan, come on. Haleluya. Come on, sing sama-sama, come on, sing. Gloria, Gloria, Gloria. Gloria, Gloria, Gloria. Mari sama-sama katakan, come on. Gloria, Muliakan Tuhan, Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, katakan. muliakan muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, Gloria, Gloria, Gloria. Haleluya. Gloria, Gloria, Gloria. Katakan. Muliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja. Sekali lagi, sorakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab begitu besar kasih Allah kepada kami semua, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus bagi kami, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih buat Natal. Terima kasih buat kelahiran-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Karena Engkau lahir bagi kami beroleh keselamatan yang kekal. Indonesia pun butuh Tuhan Yesus. Indonesia butuh keselamatan-Mu ya Tuhan. Di hari Natal ini, biarlah Engkau melawat bangsa kami dengan dahsyat. Roh Kudus-Mu dicurahkan lebih lagi Tuhan. Di setiap pulau-pulau, di rumah-rumah, di jalan-jalan, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah. Lawatan-Mu ya Tuhan Yesus menyelamatkan kami semua. Terima kasih buat bangsa kami Indonesia
Indonesia. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan biarlah setiap lutut bertelut lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat pemimpin bangsa kami, Presiden Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Berkati kepemimpinan hamba-hambamu Tuhan. Biarlah keduanya memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Seluruh jajaran menteri, MPR, DPR, semua lembaga-lembaga yang ada berfungsi dengan baik ya Tuhan. Terima kasih buat gerejamu menjadi corong bagi bangsa kami untuk menyuarakan Injil amanat agung sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Kami bersyukur buat gembala sidang kami Pak Niko, juga gembala CK7 yang kami kasihi Dr. Yanto. Berkati kedua hambamu ya Tuhan. Anugerahkan kepada hambamu umur panjang, kesehatan senantiasa, bersama dengan seluruh keluarga besar hamba-hambamu terus aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan buat gerejamu, GBI PRJ, CK7 terus diberkati dengan jiwa-jiwa, di mana setiap orang yang datang akan mengalami Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan ilahi daripada Tuhan, yang berbeban berat mereka semua menerima jawaban, dan Tuhan menuntun langkah hidup setiap kami. Berkati generasi Yeremia di tempat ini, di bangsa ini, di gereja-gereja Tuhan. Bangkitkan mereka ya Tuhan menjadi future leader, orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi Indonesia, bagi kota kami, bagi gerejamu CK7. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kami bersyukur untuk kelahiran-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas karya keselamatan-Mu. Terima kasih untuk damai sejahtera, sukacita daripada-Mu Tuhan. Hari kami menyambut-Mu, Sang Raja Damai, Juru Selamat manusia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami menyambut-Mu, Juru Selamat setiap kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan lebih lagi angkat suara-Mu. Seorang
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami menyambut Yesus Tuhan, Juru Selamat setiap kami, Allah yang perkasa, Bapa kami yang kekal, Raja damai. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus, Allah yang besar, penuh kuasa. Shalom semuanya. Natal berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelumnya. Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebagai penasihat ajaib, Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan sempurna untuk umat manusia. Disebutkan sebagai Allah yang perkasa, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sebagai Bapa yang kekal, artinya Tuhan Yesus datang bukan hanya memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi Dia sendiri akan bertindak bagaikan seorang Bapa terhadap umatnya, yaitu mengasihi, melindungi, peduli, dan menyediakan kebutuhan kita umatnya. Sebagai Raja damai, Tuhan Yesus akan mendamaikan kita dengan Allah melalui pembebasan dari dosa dan kematian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia, sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka.
Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati karena kita lah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan potongan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran, sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus bermandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya setelah Tuhan Yesus berseru, sudah selesai. Kepada mulah nyawaku kuserahkan. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa. Darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara, dosa kita semua, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau
telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh baru yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia.
Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3 berkata, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu." Artinya, kalau kita bangkit untuk menyelesaikan amanat agung, maka akan terjadi penuaian jiwa secara global. Kita diingatkan bahwa tugas kita sebagai orang percaya, apapun yang menjadi profesi kita, adalah untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Pentakosta ketiga sedang dicurahkan luar biasa untuk memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia tentang tahun 2033. Dikatakan bahwa pada tahun 2033 setiap orang, everyone, diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara autentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren, seorang hamba Tuhan, mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya untuk kali yang kedua dan tanda akhir zaman, salah satunya Tuhan Yesus menjawab seperti yang terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, "Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Dengan perkataan lain, dapat disebutkan bahwa setelah amanat agung selesai, Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua. Sesuai yang dikatakan oleh Matius 24 ayat 14, bahwa setelah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa, atau berarti setelah amanat agung selesai, baru sesudah itu Tuhan Yesus datang. Kalau memang benar tahun 2033 amanat agung selesai, sesudah itu baru Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada yang tahu itu kapan. Bisa 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, tetapi yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saya tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Tetapi saya katakan tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Siapa yang akan menyelesaikan amanat agung? Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan berkata, "Saya Tuhan, saya Tuhan." Saya akan mengingatkan bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, yaitu dengan menyelesaikan amanat agung. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18 berkata,
Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Ada berapa banyak yang merindukan untuk ikut dalam pengangkatan? Yang rindu untuk ikut dalam pengangkatan, kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi kita harus mencari hal-hal yang di atas. Kita harus memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Natal tahun 2024 mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus menghendaki agar kita hidup bersama-sama dengan Dia di sorga. Ingat bahwa di sorga kita punya Tuhan Yesus yang adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena itu kita harus memikirkan perkara yang di atas. Dan perbuatan kita harus sesuai dengan itu. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan surga. Tujuan dan sasaran kita hendaknya mencari hal-hal yang rohani. Tema Natal tahun 2024 adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Karena Tuhan Yesus merindukan agar kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Mari kita angkat tangan kita. Katakan bersama saya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh lagi. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun 2024. Kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Berkat-Mu melimpah buat anak. Hamba berdoa Tuhan, biarlah apa saja yang dikerjakan anak-anak-Mu berhasil. Karena mereka mengerti ya Tuhan. Mereka akan memikirkan perkara yang di atas. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Via Live Streaming hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. Ibadah Minggu tanggal 29 Desember 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Tilio Lotman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GB Intercon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi di BSC. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana Bekom. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GB PRJ Pluit pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelist Selviawati MTH. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Pingkan Moninga. GB San Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Ibadah Raya Onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemundaan anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube di channel GBPRJ CK7. Sehubungan dengan libur nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 16 Desember 2024 sampai dengan Selasa 7 Januari 2025, untuk kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, KUL, KOM dan rumah doa diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Ibadah Tahun Baru via live streaming hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Tahun Baru pada hari Rabu 1 Januari 2025 diadakan di GBPRJ dan PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GB Intercon pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GB Am Sutra Mall pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indoranto Tarigan BE. GB PRJ Pluit pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GB San Moritz pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.